Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemalang mengaji, ada kearifan lokal yang selalu menjadi inspirasi kami dalam berkhidmat untuk umat. Kearifan lokal itu sudah tersebar di kalangan masyarakat, khususnya daerah pesisir Pemalang, bahwa jika kamu ingin berkhidmat untuk umat, maka kamu harus punya modal dua, yaitu jujur, yang kedua telalah. Nah, kalau jujur hampir setiap orang itu paham, tapi telalah kayaknya hanya orang Pemalang yang paham. Bahkan orang Pemalang pun mungkin hanya orang-orang pesisir yang paham. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa berkhidmat untuk umat itu diperlukan dua modal ini. Pertama, jujur. Sudah pasti orang akan percaya, orang akan memberikan support terhadap orang yang amanah. Rasulullah orang yang terpercaya di kaumnya dan terkenal dengan kejujurannya. Oleh karena itu, orang yang ingin berkhidmat kepada umat, maka sudah menjadi modal yang utama adalah kejujuran. Jujur juga berarti bukan hanya dia dapat dipercaya, tapi dia transparan juga. Dia profesional. Dia bisa memberikan laporan tentang apa saja yang diberikan amanah itu kepadanya. Dia bisa mempertanggungjawabkan baik secara tertulis ataupun secara lisan. Semua akuntabel, semua bisa dipertanggungjawabkan. Itu kejujuran, dan itu pasti semua orang saya kira akan senang sama orang-orang yang jujur. Modal kedua adalah telalah. Nah, ini telalah ini bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh orang-orang Pemalang, khususnya orang pantai. Entah kenapa ada istilah telalah. Kalau kita tanya orang sini, apa itu telalah? Telalah itu artinya mau bekerja untuk orang lain tanpa imbalan, tanpa harus disuruh. Telalah itu artinya mau berkorban waktu, dia bekerja dalam kesendirian, dalam kesepian. Dia tidak perlu atau tidak ingin dilihat orang lain. Telalah itu juga artinya mau berbagi, sanggup memberikan lebih terhadap pengabdiannya. Itu telalah. Jadi orang tua memberikan nasihat yang luar biasa. Namun saya masih penasaran. Ketika saya tanya ke orang tua di sini, apa itu telalah? Mereka ya hanya mengatakan itu artinya. Dari mana akar katanya? Nggak tahu. Namun kalau dilihat dari arti, itu semua adalah menuju kepada pengabdian total tanpa pamrih. Itu telalah. Kalau begitu, saya menduga kuat bahwa telalah itu sebetulnya plesetan orang tua dulu terhadap istilah lillahi ta'ala. Jadi untuk gampangnya ngomong terhadap orang awam, udah yang penting telalah lillah. Nah, itu.
lillahi ta'ala. Dan memang ini luar biasa. Saya kira ini yang menjadi kekuatan yang luar biasa di samping jujur ya, adalah lillahi ta'ala ini. Karena orang kalau sudah lillahi ta'ala, dia akan bekerja dalam kesendirian. Dia akan bekerja total tanpa melihat orang mengapresiasi atau tidak. Dia akan berkorban bahkan untuk khidmatnya. Dalam khidmatnya ini lebih dari yang sekedar dituntut oleh umat. Jadi kekuatan lillah atau telalah tadi itu adalah kekuatan yang luar biasa. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran, itu ada dalam khidmat Al-Quran, itu dalam khidmat umat itu Allah katakan begini, orang mau berlapang untuk orang lain, dan bahkan orang mau berdiri untuk orang lain. Maksudnya gimana? Dia bisa melapangkan orang lain. Dia sedang duduk dengan santai, namun ketika ada orang lain, dia lapangkan duduknya sehingga orang lain bisa duduk. Bahkan yang lebih ekstrim dari itu, dia mau berdiri agar orang lain bisa duduk di tempat dia duduk. Ini luar biasa. Itulah telalah. Dan luar biasa Allah memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang telalah tadi. Allah katakan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapanglah dalam duduk, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan hidupmu. Dan bahkan kata Allah, jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Jadi artinya begini, orang yang beriman dan orang yang punya ilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang mau telalah tadi. Orang yang mau berbagi, bahkan rela berdiri untuk orang lain agar orang lain itu duduk. Itu orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi saya kira ini kearifan lokal yang perlu kita jaga, bahwa dalam berkhidmat terhadap umat ini modalnya dua, yaitu jujur. Jujur itu artinya terpercaya, amanah, profesional, akuntabel. Dan yang kedua adalah telalah. Telalah ini adalah bekerja karena Allah, tidak pamrih untuk manusia, tapi dia hanya berharap kepada Allah. Namun Allah juga mengatakan bahwa jika kamu bekerja karena Allah, yang melihat itu bukan Allah saja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah dengan optimal, bekerjalah dengan profesional, bekerjalah dengan lillah, maka kerjaanmu akan dilihat Allah, akan dilihat oleh Rasul, dan akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Jadi jangan dikira ketika kita dalam bekerja dalam kesendirian, orang mukmin tidak melihat kita. Orang mukmin akan merasakan bahwa oh ternyata si fulan adalah orang yang jujur. Oh dia adalah orang yang sangat profesional, orang yang tidak pamrih. Itu bukan hanya Allah yang akan melihat, Rasulullah SAW melihat, orang-orang mukmin juga melihat. Jadi ini kearifan yang luar biasa
yang saya kira harus kita lestarikan. Jujur, telalah. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan sahabat Pemalang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.